pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kelelahan, puluhan jemaah haji lansia dipapah dan digendong petugas setibanya di Asrama Haji Mataram. Tiga pemuda di Lombok Barat diringkus polisi karena berkomplot edarkan narkotika. Anak tidak lulus PPDB, puluhan wali murid di Lombok Timur datangi sekolah. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan jemaah haji lansia yang tergabung dalam kloter 12 embarkasi Lombok kelelahan setibanya di Asrama Haji Luang Bamuk Mataram Senin pagi. Petugas pun langsung memapah dan menggendong para jemaah saat turun dari bus menuju ke Aula Bir Ali tempat mereka beristirahat. Sebagian besar jemaah mengaku kelelahan setelah menempuh perjalanan maraton dari Mekah selama 11 jam dan naik bus dari bandara menuju asrama. Sejumlah jemaah lansia juga dibawa menggunakan ambulans dari bandara karena memerlukan penanganan khusus. Itu karena kelemahan, karena lelah aja sih. Lelah terus anak yang dua ini karena emang dari awal dia sudah rematik pada panggulnya ini, jadi dia nggak bisa jalan. Berat. Berarti kelelahan kelamaan duduk itu, Pak? Benar. Ya kalau saya sih emang yang pasti jemaahnya lelah banget. Jadi mungkin baru setelah mungkin 1 atau 2 hari setelah sampai rumah baru merasa lelah. Jadi saran saya ya istirahat total dulu, pulihkan kondisi dulu. Panitia Haji melaporkan sebanyak 4.708 jamaah haji asal NTB telah tiba di tanah air dalam 12 kelompok terbang. 6 meninggal dunia dan 2 orang masih dirawat karena sakit. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan siswa baru di Sekolah Dasar Negeri 1 Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat berebut bangku paling depan di hari pertama masuk sekolah Senin pagi. Sejumlah siswa sumringah masuk sekolah di hari pertama hingga guru kerepotan mengatur siswa agar tertib dan tidak berebut bangku. Sementara sebagian siswa yang lain masih takut ditinggal orang tuanya karena baru pertama kali masuk lingkungan sekolah yang baru. Untuk lebih mempererat silaturahmi, para guru mengajak siswa melaksanakan masa pengenalan sekolah dengan latihan berbaris, mengenal ruang kelas, hingga bernyanyi. Biar kenapa duduk paling depan? Iya. Biar pinter ya. Bisa belajar lebih mudah ya. Rebutan ya bangku sama teman-temannya. Kenapa Anda disuruh duduk paling depan? Ya udah kenalan tadi. Oh, udah telat datang ya, tinggalan sama temennya. Tapi nggak apa-apa ya. Gimana perasaannya udah lihat anaknya sekolah? Pihak sekolah mengaku kekurangan kelas dan bangku belajar karena jumlah siswa baru melebihi kapasitas. Alhamdulillah antusias siswa untuk di SD 1 Gelogor luar biasa ini. Jadi ini terbukti dengan peserta baru yang kita terima ya. Sekolah berharap kekurangan bangku dan ruang kelas bisa ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan sebagai solusi agar para siswa bisa sekolah dengan nyaman. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan wali murid SDN 2 Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur menemani anaknya di hari pertama masuk sekolah.
Hal itu karena sang anak masih belum beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan takut ditinggal sendirian. Sebagian wali murid juga masuk ke dalam ruang kelas untuk menenangkan anak yang menangis. Di hari pertama, siswa diajak berkenalan dengan lingkungan sekolah dan fasilitasnya. Oh ya, karena kan ini hari pertama ya. Maksudnya untuk selain jadi momen juga, jadi biar dia tambah semangat sih, kan ditemenin sama orang tua, jadi lebih semangat aja. Semoga untuk yang karena mungkin pertama kali ya, untuk lingkungan baru mungkin belum menyesuaikan, mungkin masih malu-malu sama takut. Tapi harapannya untuk kedepannya mereka lebih bersemangat, lebih rajin belajar, terus lebih kalau hari pertama sampai MPLS, kita memang harapkan untuk mendampingi anak-anaknya sampai anak-anaknya itu bisa mandiri, sehingga nanti proses pembelajaran pada saatnya nanti bisa sesuai dengan harapan di sekolah. Tapi boleh juga ya, misalnya kalau wali murid ikut masuk ke dalam kelas, misalnya menemani? Selama MPLS kita persilahkan wali muridnya untuk mendampingi anak-anaknya, tapi nanti pada saatnya. Agar anak cepat mandiri, pihak sekolah memberi kompensasi kepada wali murid menemani anaknya selama 2 minggu saja. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan wali murid mendatangi SMA Negeri 1 Sakra, Kabupaten Lombok Timur untuk mempertanyakan penyebab anaknya tidak lulus pada penerimaan peserta didik baru tahun ini. Mereka memprotes sistem zonasi yang justru tidak meluluskan anaknya, padahal jarak rumah mereka tidak jauh dari sekolah. Para wali murid menuding panitia PPDB tidak adil karena sejumlah siswa yang lulus justru rumahnya jauh dan berasal dari luar zonasi. Mereka meminta solusi ke panitia agar anaknya bisa lulus di sekolah tersebut. Kedatangan ke sekolah untuk apa, Pak? Minta solusi jalan keluarnya supaya anak kita bisa diterima di sekolah ini. Bapak, anaknya masuk zonasi nggak, Pak? Ya, zonasi. Jauh nggak, Pak, rumahnya sama sekolah? Ya, enggak terlalu jauh. Kalau alasan dari sekolah apa, Pak? Belum jelas juga ini, belum ada tanggapan, belum kita diberikan penjelasan sama kepala sekolah. Merespon keberatan wali murid, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan penentuan kelulusan sudah sesuai aturan dari pusat. Terkait dengan PPDB jalur zonasi, jadi itu sudah diatur oleh provinsi dan pusat. Jadi sering saya sampaikan, walaupun zonasi, tetapi jarak tempuh dilihat per meter, per kilonya itulah yang tertampung. Contoh, 100 orang yang diterima, tetapi dia penuh di dekat sekolah. Berarti yang agak jauh tidak bisa masuk di sekolah itu. Sekolah berjanji akan menyampaikan aspirasi wali murid ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi agar segera mendapatkan solusi terbaik. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.